Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi di video kali ini gua tuh mau bahas Overlord untuk versi web novelnya. Gua ingetin lagi kalau cerita ini tuh nggak ada hubungannya sama cerita utamanya. Jadi anggap aja ini tuh kayak versi lain dari cerita Overlord. Nah, yang mau gua bahas di video kali ini tuh adalah chapter 74 sampai chapter 91, yang tentunya itu berdasarkan web novelnya. Video ini tuh adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gue, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Dan gue juga di sini mau ngasih tahu kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama lanjutan komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini di negara selain teokrasi, Putri Miko lagi mencoba melakukan sihir ramalan. Tujuannya tuh untuk menyelidiki tentang sosok seperti dewa yang saat ini tinggal di Nazarik. Ketika melakukan ritual untuk menyelidiki Nazarik, ternyata sistem pertahanan Nazarik jadi aktif. Dan saat ini tiba-tiba tuh dari langit muncullah bola hitam. Para pendeta selain teokrasi di sini tuh kebingungan karena tiba-tiba bisa ada bola hitam di atas mereka. Di sini juga Putri Miko tuh pingsan ketika selesai menggunakan sihir ramalan. Kemungkinan ya karena kekuatan sihirnya udah habis, makanya dia pingsan. Saat ini para pendeta juga menyuruh orang-orang untuk membawa pergi Putri Miko. Karena saat ini tuh tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari langit. Bola hitam besar itu saat ini menjatuhkan bola yang kecil. Dan dari sana muncullah beberapa iblis tingkat rendah yang dikenal dengan Like Fingers Demon. Nah, para pendeta terlihat kesal karena ada iblis yang masuk ke tempat suci. Para pendeta pun di sini menyuruh para penjaga untuk menghabisi para iblis. Tapi di sini semuanya tuh terkejut ketika tahu kalau para iblis tuh bisa menghindari setiap serangan para penjaga. Bahkan para iblis tuh bisa melancarkan serangan balik. Di sini juga para iblis tuh mengambil perlengkapan-perlengkapan senjata suci milik para penjaga. Orang-orang di sini tentunya terkejut dengan hal itu. Jadi dalam game Yggdrasil, para iblis tuh emang udah disetting sebagai iblis yang bisa mencuri item apapun. Bahkan tadinya sebelum kena nerf sama developernya, iblis-iblis itu bisa mencuri item kelas dunia. Tapi sekarang tentunya nggak bisa. Jadi hanya bisa mencuri item-item tertentu. Para iblis itu di dalam game Yggdrasil itu sebenarnya hanyalah iblis rendahan. Tapi ternyata bagi para penjaga, iblis-iblis itu punya kekuatan yang jauh lebih kuat daripada mereka. Para penjaga saat ini tuh terlihat sangat marah karena senjata mereka tuh diambil satu demi satu dan dicuri sama para iblis. Saat ini wakil kepala pendeta mulai menggunakan sihirnya, yaitu aura suci. Sihir itu adalah sihir tingkat 4 yang efektif melawan makhluk-makhluk jahat. Saat ini terlihat gelombang tuh melilit tubuh para iblis dan gerakan para iblis saat ini jadi lambat. Para iblis saat ini mulai didesak dan akhirnya mereka pun harus mundur kembali ke bola hitam. Para penjaga di sini terlihat marah dan kesal. Tapi di sini wakil kepala pendeta ngasih tahu seharusnya semuanya tuh bersyukur karena nggak ada satupun yang mati. Wakil pendeta di sini ngasih tahu kekuatan pemimpin Nazarik tuh kemungkinan setara dengan dewa. Oh ya, jadi sihir yang dipakai untuk menyelidiki Nazarik, ternyata sihir itu adalah sihir tingkat 8.
Nah, tapi ternyata sihir tingkat 8 itu nggak bisa menembus Nazarik. Bahkan, Nazarik tuh malah bisa mengirim para iblis sebagai serangan balasan. Makanya wakil pendeta tuh saat ini berpikir kalau pemimpin Nazarik tuh setara dengan dewa. Bahkan di sini, wakil kepala pendeta tuh ngerasa kalau pemimpin Nazarik tuh sangat mirip dengan dewa teokrasi yaitu Sursana. Tubuh wakil kepala pendeta saat ini tuh gemetaran. Dia tuh ngerasa kalau dewa sampai turun, hal itu bakal menyebabkan masalah untuk teokrasi. Di chapter ini juga ada adegan di mana Platinum Dragon Lord tuh ngerasain ada yang gak beres dengan dunia saat ini. Di sisi lainnya, saat ini Yuri Alpha ngasih tahu Ainz tentang kedatangan rombongan Kingdom, dan Ainz di sini tuh menerima tawaran Kingdom yang mau menemui Ainz. Sebab saat ini mempertanyakan kenapa Ainz tuh mau pergi menemui rombongan Kingdom. Jadi rombongan Kingdom ini bisa dibilang datangnya mendadak. Jadi Nazarik tuh saat ini belum melakukan persiapan. Ainz sama Sebas juga di sini tuh ngobrolin soal Shinobi. Jadi seperti yang gue ceritain di video sebelumnya, ada orang yang bisa ngeluarin jutsu. Nah, di dalam game Yggdrasil, hal itu merupakan pekerjaan Shinobi. Dan Shinobi itu dalam game harusnya punya level sekitar 60-an. Selain itu, Ainz juga di sini tuh ngobrolin soal Evil Eye. Kemungkinan Evil Eye ini bisa mengalahkan salah satu mate petarung yang merupakan bawahan dari Sebas. Ya, tapi pada intinya semuanya tuh masih belum pasti. Jadi bisa dibilang masih sulit untuk nentuin kemungkinan level orang yang ada di dunia ini. Jadi istilahnya masih belum jelas. Dan semuanya tuh masih dugaan. Saat ini Ainz bersiap-siap. Dan dia tuh ganti pakaian untuk menyambut rombongan dari Kingdom. Oh ya, sebenarnya Ainz tuh tadinya mau menyerahkan semuanya kepada Demir. Jadi biarinlah Demir aja yang mengurus rombongan dari Kingdom. Tapi karena saat ini Demir lagi ada kerjaan, mau gak mau Ainz tuh harus melakukannya sendiri. Karena gak mungkin membuat tamu untuk menunggu terlalu lama. Di sisi lain, saat ini salah seorang utusan Kingdom tuh terlihat sangat marah karena Ainz sangat lama dalam menemui mereka. Harusnya utusan dari raja tuh gak boleh dibiarin nunggu lama, tapi Ainz ini sangat lama. Bangsawan itu ternyata bernama Arcel. Saat ini Yuri minta maaf dan ngasih tahu kalau saat ini Ainz tuh lagi siap-siap. Di sini juga ada hinaan-hinaan Arcel terhadap Nazarik. Yuri tentunya sangat marah, tapi dia harus menahannya. Di sini juga terlihat ada orang yang bernama Claude yang bernafsu ketika dia melihat Yuri. Bagi Claude, Yuri ini sangat cantik, bahkan lebih cantik daripada wanita lain yang pernah dia ketahui. Gak lama datanglah Ainz menuju rumah kayu tempat di mana para utusan menunggu. Oh ya, jadi sebelum masuk Nazarik, orang-orang yang jadi tamu tuh bakal menunggu di rumah kayu. Ainz di sini tuh pakai pakaian yang terlihat sangat mewah dan kali ini tuh warnanya lebih cerah. Hal itu membuat Arcel dan Claude tertegun ketika melihat baju yang indah. Singkat cerita, kedua belah pihak pun saling berkenalan. Saat ini, Arcel menyuruh Ainz untuk melepas topengnya karena hal itu sangat tidak sopan ketika lagi ngobrol sama utusan raja. Ya, tentunya di sini Ainz menolaknya. Ainz di sini ngasih tahu kalau dia buka topeng, maka bakal banyak orang yang terluka. Jadi lebih baik topengnya dipakai. Mendengar itu Arcel pun gak masalahin lagi topeng Ainz. Ketika ngobrol, orang-orang di sini tuh nyimpulin kalau Ainz ini gak punya sopan santun maupun etika tentang masyarakat kelas atas. Dalam hatinya, Arcel ini menganggap kalau Ainz ini adalah orang rendahan. Arcel tuh di sini nggak ngerti kenapa orang rendahan kayak Ainz tuh bisa punya baju yang sangat mewah.
Saat ini Arcel menyuruh Ainz untuk berlutut karena dia tuh saat ini bakal menyampaikan pesan dari raja. Jadi biasanya kalau ada pesan dari raja, maka orang yang mendengar itu etikanya tuh bakal berlutut sebagai tanda menghormati sang raja. Di sini ternyata Ainz tuh bersujud. Arcel di sini terlihat agak marah karena harusnya tuh berlutut, bukan bersujud. Ainz ini bisa dibilang beneran sangat minim soal pengetahuan etika bangsawan. Arcel di sini bacain pesan raja. Ya intinya raja tuh berterima kasih atas penyelamatan Ainz terhadap desa Karne. Dan raja juga saat ini tuh mengundang Ainz untuk datang ke tempatnya. Setelah mendengar itu Ainz berdiri dari sujudnya. Saat ini Ainz dan para utusan kingdom masih mengobrol. Ainz juga di sini tuh mulai gak suka sama perlakuan utusan kingdom. Ainz tuh ngerasa seperti ada permusuhan. Padahal Ainz tuh menerima mereka dengan ramah, tapi terlihat seperti ada permusuhan. Ainz juga di sini tuh ngerasa kalau utusan ini tuh meremehkan Ainz dan menganggap kalau Ainz tuh adalah orang bodoh. Ainz sebenarnya tuh di sini marah dan kesal, tapi gimana pun juga dia tuh harus menahannya. Saat ini, karena harus bertemu raja, Ainz tuh saat ini disuruh untuk ikut dengan rombongan dengan menggunakan kereta yang udah disediain sama kingdom. Di sini Ainz tuh melihat keretanya. Ternyata Ainz tuh bakal ditempatin di sebuah kereta yang sangat buruk. Jadi berbeda dengan kereta yang digunakan sama bangsawan saat ini. Lagi-lagi di sini Ainz tuh nggak dihargai. Ainz tuh dianggap rendah sama bangsawan dari kingdom. Ainz tuh saat ini posisinya tuh adalah penyelamat sebuah desa. Tapi perlakuan bangsawan terhadap penyelamat ternyata perlakuannya tuh sangat buruk dan bahkan nggak dihargai. Ainz di sini tuh ngasih tahu kalau dia bakal naik keretanya sendiri. Tapi Arcel di sini tuh terlihat sangat kesal. Arcel ngasih tahu kalau raja udah baik ngasih kereta untuk Ainz, tapi Ainz tuh malah menolak kebaikan raja. Ainz saat ini dia pusing. Ainz tuh di sini meminta Arcel untuk menunggu. Ainz di sini beralasan kalau dia butuh waktu. Arcel di sini sangat kesal. Arcel ngasih tahu, harusnya Ainz tuh nggak membuat bangsawan terhormat untuk menunggu di tempat kotor seperti ini. Nah, Claude di sini menghentikan Arcel yang marah. Claude di sini meminta Ainz untuk ngasih tempat yang lebih baik daripada di rumah kayu. Ainz di sini mengerti dan dia tuh mengajak Arcel beserta Claude untuk segera ikut dengannya. Ketika masuk Nazarik, mereka saat ini terkejut ketika tahu kalau Ainz tuh bisa melakukan teleportasi. Mereka juga saat ini tuh terkejut karena tiba-tiba ada di tempat yang sangat mewah, jadi jauh berbeda dengan rumah kayu. Arcel di sini tuh ternganga melihat kemewahan tersebut dan dia tuh bertanya-tanya tentang gimana cara Ainz bisa memiliki banyak kemewahan. Ainz ngasih tahu kalau dia tuh bekerja keras bersama dengan teman-temannya. Arcel di sini tuh mempertanyakan apakah Ainz tuh udah membayar pajak atau belum. Arcel tegasin wilayah Nazarik tuh masuk ke dalam wilayah dari kingdom. Jadi sangat wajar kalau dia tuh saat ini minta pajak. Arcel juga tegasin kalau Nazarik adalah makam, maka harusnya Ainz tuh memberikan makam kepada kerajaan. Oh ya, biasanya makam tuh adalah fasilitas untuk umum, jadi harus milik umum. Makanya Arcel tuh ngerasa kalau Ainz tuh harus ngasih makam Nazarik kepada kerajaan. Ya, tapi pada intinya Arcel ini curiga kalau Ainz tuh menemukan sebuah makam yang mewah dan Ainz tuh memonopolinya sendirian. Padahal harusnya kalau Ainz menemukan makam, maka kerajaan harus dilibatkan. Karena semuanya tuh ada di wilayah kerajaan dan itu tentunya adalah milik negara. Arcel tuh nggak percaya kalau Ainz membuat kemewahan ini dengan teman-temannya.
Ya intinya Ainz tuh di sini terlihat kayak meremehkan Ainz dan teman-temannya. Makanya dia tuh nggak percaya kalau Nazarik tuh dibangun sama Ainz dan teman-temannya. Di sini Claude menenangkan Archel untuk gak perlu ngomong terlalu jauh. Ainz saat ini terlihat sangat marah. Ainz ini gak masalah kalau cuma dia yang direndahin. Ainz tuh sangat marah ketika ada orang yang melakukan penghinaan terhadap Nazarik dan teman-temannya. Archel dan Claude saat ini tuh ngerasain hawa dingin yang menusuk. Ainz di sini ngeluarin gulungan sihir dan dia tuh mensummon monster tingkat 10. Dan saat ini keluarlah Cerberus dari lubang hitam. Archel dan Claude seketika terdiam. Mereka juga kaku ketika melihat monster besar yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Ketika tiba-tiba muncul monster Cerberus, Archel di sini tuh sambil gemetaran ngasih tahu kalau dia tuh saat ini adalah utusan kerajaan. Tindakan Ainz yang sekarang tuh adalah penghinaan untuk kerajaan. Ya walaupun udah dikasih tahu tentang menghina kerajaan, Ainz di sini tuh nggak peduli. Ainz di sini ngasih tahu, harusnya Archel tuh jangan salah paham dengan keramahan dan kesopanan yang selama ini diliatin sama Ainz. Intinya, Ainz tuh ngasih tahu alasan dia ramah dan respect itu semua bukan karena dia tuh takut sama kerajaan, tapi emang karena Ainz menghormatinya. Tapi ketika orang-orang yang dihormati gak membalas keramahan dari Ainz, dan orang itu malah jumawa dan bertingkah sombong merendahkan Ainz, mau gak mau Ainz tuh saat ini harus nunjukin powernya. Claude di sini tuh mengambil tindakan dan dia tuh minta maaf ke Ainz atas apa yang terjadi. Claude di sini beralasan semua yang mereka lakuin tuh adalah untuk menguji Ainz. Jadi Ainz tuh harusnya mengerti dan Claude berharap kalau Ainz tuh memaafkan atas ketidaksopanan mereka. Ainz di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal membunuh semuanya dan dia bakal membuat para utusan tuh seolah-olah mati karena diserang sama monster. Itu artinya Ainz tuh nggak bakal disalahin sama kerajaan. Claude di sini tuh gemetaran dan dia tuh terus-terusan minta maaf tentang apa yang terjadi. Claude di sini melihat ke arah Archel dan dia tuh mau kalau Archel tuh melakukan tindakan merendah dan minta maaf. Tapi saat ini Archel hanya diam dan dia tuh terlihat ogah untuk merendah minta maaf. Claude di sini berteriak dan dia tuh menyuruh Archel untuk minta maaf. Akibat teriakan itu, Archel di sini langsung minta maaf kepada Ainz. Ainz di sini tahu kalau Archel ini minta maafnya nggak tulus. Archel ini minta maafnya seperti anak kecil minta maaf yang nggak ada rasa penyesalan. Claude juga di sini tuh terkejut karena terlihat jelas kalau Archel minta maafnya tuh saat ini nggak tulus. Singkat cerita semuanya tuh dicabik-cabik dan dibunuh sama Cerberus. Ainz saat ini tuh benar-benar sangat marah atas tindakan gak sopan yang udah menghina kerja keras yang udah dia bangun bersama teman-temannya. Ainz di sini flashback lagi ketika Henry sangat memuji kemewahan yang ada di Nazarik. Dan bahkan Henry tuh memuji semua hasil kerja keras yang udah dibangun sama Ainz beserta teman-temannya. Saat itu Ainz tuh menghargai Henry walaupun Henry adalah gadis desa. Henry tuh saat itu memiliki hati yang tulus mengagumi kerja keras. Jadi istilahnya Ainz tuh ngerasa kalau Henry jauh lebih baik daripada utusan yang tadi. Ainz di sini menyerahkan mayat-mayat para utusan kepada Yuri. Di sisi lain, dari jarak 1 km, terlihat ada beberapa agen rahasia dari kekaisaran yang memantau Nazarik. Mereka tuh melihat dari kejauhan menggunakan teropong. Mereka ini sering melihat monster-monster yang berbeda keluar masuk Nazarik. Singkat cerita mereka semua pun akhirnya dibuat pingsan sama Aura beserta bawahannya. Di sisi lainnya, saat ini Ainz lagi ngobrol sama Demir. Ainz di sini ngasih tahu tentang kejadian ketika datang utusan Kingdom. Demir di sini berpendapat
Jadi, kalau Ainz dari awal nunjukin powernya, mungkin orang-orang Kingdom itu nggak bakal melakukan hal yang bodoh. Ya, intinya karena Ainz tuh terlalu ramah dan baik, hal itu membuat orang-orang Kingdom tuh ngerasa kalau Ainz tuh jauh lebih rendah daripada mereka. Nah, kalau Ainz nunjukin powernya dari awal, orang-orang Kingdom tuh dari awal nggak bakal rendahin Ainz. Ya, tapi walaupun gitu, Demier juga ngerasa kalau orang-orang Kingdom, mereka tuh emang dari awal nggak menganggap Nazarik sebagai sesuatu yang penting. Makanya, dari awal mereka tuh menyiapkan kereta busuk untuk membawa Ainz kepada Raja. Itu artinya emang Kingdom tuh dari awal udah merendahkan Ainz. Ainz sama Demier tuh saat ini masih diskusi tentang apa yang harus mereka lakuin selanjutnya. Ainz juga di sini tuh terlihat masih waspada terhadap kelompok Blue Rose yang ada di Kingdom. Demier di sini ngasih saran, Demier ngasih tahu sebaiknya mereka tuh mengirim monster level 70 ke Kingdom. Kalau Blue Rose berhasil memusnahkan monster itu artinya Blue Rose tuh emang wajib diwaspadai. Tapi kalau Blue Rose gagal membunuh monster itu artinya Blue Rose bukanlah ancaman Nazarik. Selain itu, Ainz juga bisa menjadi pahlawan kalau membunuh monster yang menyerang Kingdom kalau Blue Rose tuh gagal membunuh monster itu. Ainz di sini berpikir dan dia tuh setuju dengan rencana Demier. Ainz di sini tuh menyerahkan semuanya kepada Demier. Gak lama Ainz dapat pesan dari Yuri Alpha. Yuri di sini ngasih tahu kalau kaisar dari kekaisaran tuh lagi dalam perjalanan untuk menuju ke Nazarik. Ainz di sini terkejut karena pemimpin negara tuh mau turun langsung untuk datang ke tempatnya. Itu artinya pihak kekaisaran tuh sangat menghargai dan menganggap kalau Nazarik ini adalah sesuatu yang penting. Sampai-sampai kaisar tuh harus turun tangan untuk pergi ke Nazarik. Demier ngasih tahu kemungkinan besar kaisar tuh mau ngobrol sama Ainz. Ainz di sini tuh bertanya-tanya tentang tujuan dari kedatangan kaisar. Ainz di sini tuh menyuruh Demier untuk melakukan persiapan yang cocok dalam rangka menyambut kaisar. Ainz tuh nggak mau kejadian sebelumnya terulang lagi. Demier di sini tuh mau kalau Ainz tuh ganti baju dengan warna yang jauh lebih gelap. Bagi Demier, Ainz tuh lebih cocok dengan gaya pakaian yang gelap karena Ainz tuh melambangkan kegelapan. Demier juga di sini ngasih tahu setelah ganti baju, tugas Ainz tuh hanya duduk di singgasana Nazarik. Ainz di sini terlihat agak mengeluh karena harus ngobrol lagi sama orang penting. Mendengar itu, Demier di sini malah salah paham. Demier tuh di sini malah mewajarkan sikap Ainz yang saat ini tuh nggak suka dengan ngobrol dengan para makhluk rendahan. Tapi walaupun gitu, Demier di sini ngasih tahu gimana pun juga yang datang saat ini tuh adalah kaisar. Walaupun mereka rendahan, Nazarik tuh harus tetap membalas respek dari kaisar yang mau turun langsung. Ainz dalam hatinya di sini terkejut. Jadi maksud Ainz tuh bukan karena dia tuh nggak mau ngobrol sama manusia, tapi Ainz tuh lebih kebingung harus ngobrolin tentang apa. Jadi nggak ada hubungannya dengan rendahan atau bukan. Tapi Demier tuh malah salah paham kalau Ainz tuh nggak suka ngobrol bersama makhluk rendah. Ya, walaupun ada salah paham, Ainz tuh saat ini hanya mengikuti alur yang udah dibuat Demier. Ainz di sini meyakinkan diri sendiri untuk selalu percaya diri, dan dia tuh saat ini yakin dia bisa mengatasi situasi ketika berhadapan dengan orang penting. Di sisi lain saat ini, Zirknip tuh lagi ngobrol di kereta dengan para bawahannya. Mereka tuh ngobrolin soal agen mereka yang gak bisa dihubungi. Mereka juga ngobrolin soal Kingdom dan Rainer. Zirknip juga di sini tuh sangat waspada sama Rainer. Saat ini juga Zirknip tuh dapat info soal menghilangnya kereta-kereta dari Kingdom. Jadi harusnya kereta-kereta utusan Kingdom masih ada, tapi saat ini ternyata menghilang. Ya intinya walaupun kondisi Nazarik belum dipastiin 100% aman,
Kaisar tuh tetap mau datang ke sana dan dia tuh mau tetap ketemu langsung sama Ainz. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Juli, Laira TMK, Tari Tari, Evan Barus, Amru Jieo, Noviana, Azhar Zanuri, Sukasa, Mikizari, Ted Zero, Rev, HS, Sasuga Kuasama, dan Galih Arya. Sekali lagi gue ucapin terima kasih karena kalian tuh udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.